Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memecat pejabat-pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan investasi di sektor energi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association 2025 atau IPA Convex di BSD Tangerang, Banten. Prabowo meminta lembaga pemerintahan menyederhanakan regulasi serta menekankan prinsip melayani rakyat yang cepat. Ia mengancam mencopot pejabat yang tidak menyederhanakan regulasi hingga berdampak seretnya investasi. Yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara. Berikutnya, Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 21 Mei 2025 memutuskan menurunkan bunga acuan alias BI rate 25 basis poin menjadi 5,5%. Inflasi dan menjaga kurs rupiah sesuai fundamental menjadi pertimbangan Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Bunga acuan yang lebih rendah juga diharapkan jadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% atau di bawah target APBN 2025 yaitu 5,2%. Bank Indonesia juga memberi sinyal penurunan lebih lanjut. BI menimbang suku bunga perlu diturunkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit agar ekonomi mampu tumbuh lebih tinggi. Upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Sementara itu, kebijakan makrobudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Saudara, bunga acuan turun agar pertumbuhan ekonomi bergairah. Di sektor energi, Presiden Prabowo juga bilang akan pecat pejabat yang mempersulit investasi. Kompas Bisnis sudah bersama dengan Putra Satria Samijantoro, Head of Equity Research Bahana Sekuritas untuk mengulas strategi mengungkit pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Selamat pagi, Mas Satria. Selamat pagi. Mas Satria, BI rate kan turun nih ke 5,5%. Akan berdampak apa sih ke pertumbuhan ekonomi? Ya, sebenarnya Bank Indonesia ini menghadapi dilema yang cukup sulit ya. Karena di satu sisi kita tahu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, tapi di sisi lain tensi dari volatilitas di pasar modal, terutama di seluruh dunia itu belum selesai. Jadi pertumbuhan kredit masih tren menurun, tapi sebenarnya masih dalam rentang yang cukup sehat di atas 10%. Tapi yang lebih dikhawatirkan oleh pasar adalah timing dari penurunan Bank Indonesia rate itu sendiri. Kami di Bahana Sekuritas memang memprediksi adanya penurunan suku bunga di kuartal 2 ini, tapi kami tidak memprediksi bahwa akan secepat bulan ini ya, karena kami lihat dari segi globalnya ini masih cukup tinggi secara volatilitas. Misalnya suku bunga di pasar sekunder di Amerika Serikat dan di Jepang itu sedang dalam tren yang merangkak naik.
Jadi suku bunga di Jepang itu untuk 20 dan 30 tahun obligasi itu adalah dalam level tertinggi sepanjang sejarah. Bayangkan, Jepang yang biasanya suku bunganya itu 0%, sekarang sudah 2,7% untuk obligasi 20 tahun, soal utang 20 tahun. Biasanya Jepang itu hampir tidak membayar untuk berhutang, yaitu 0% kan. Suku bunga di Amerika Serikat untuk obligasi di atas 30 tahun itu sudah di atas 5%. Jadi bayangkan apa yang akan terjadi jika suku bunga di Indonesia diturunkan, sedangkan suku bunga di global itu sedang dalam tren yang merangkak naik. Ini yang menyebabkan kami melihatnya ini justru pasar finansial perlu waspada ya dalam melihat responnya di kebijakan Bank Indonesia ke depan. Mas, tapi gini, berarti penegasan artinya penurunan suku bunga atau BI rate ini dianggap kurang tepat meskipun kemarin pasar meresponnya hijau nih Mas IHSG. Betul, betul. Jadi sebenarnya ini pasar sudah melakukan antisipasi lebih awal. Pasar tuh selalu kan lebih awal. Jadi kalau misalnya Okta dan Kompas TV melihat dalam 2 minggu terakhir, seluruh aset IHSG, obligasi, terutama obligasi korporasi itu sudah rally, sudah naik itu cukup dramatis. Bisa saya bilang gitu loh. Mbak Hana sudah melakukan call buy untuk IHSG dari saat IHSG-nya masih di 6.100. Sekarang IHSG sudah dalam 7.200 dalam periode 1,5 bulan. Jadi ini rally-nya sudah masuk kategori yang namanya overbought. Dan lagi-lagi IHSG itu kan bertindak sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, jika misalnya ada analis yang memprediksi, oh ya IHSG kita itu bisa ke 8.000 misalnya. Nah, itu kan harus ada angka dan asumsi earnings growth-nya perusahaan, pertumbuhan profitnya itu berapa gitu loh. Itu yang saya lihat ini tampaknya masih sulit ya. Dan dalam konteks Bank Indonesia biasanya ya kita bisa lihat sendiri dalam 6 bulan terakhir itu Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 2 kali sebelum yang kemarin ya. Sudah menurunkan suku bunga 2 kali. Apakah pertumbuhan ekonomi terkerek naik dengan drastis? Belum tentu juga. Oke. Mas Satria, Gubernur BI kemarin berharap BI rate turun, lalu penyaluran kredit bank bisa naik. Apakah ini serta-merta demikian atau nunggu juga nih perbankan juga menurunkan suku bunga atau bunga kreditnya? Iya, jadi kalau melihat laporan keuangan dari bank-bank di kuartal 1 dan yang baru keluar kemarin itu adalah misalnya BCA sudah mengeluarkan laporan keuangan bulanan untuk bulan April. Memang situasi likuiditas ketat itu masih berlangsung di perbankan di Indonesia. Artinya likuiditas ketat itu seperti apa? Perbankan itu bisa bertindak berkebalikan loh dengan bank sentral. Saat bank sentral menurunkan suku bunga misalnya, tapi perbankan masih menganggap likuiditas itu ketat, perbankan bisa justru malah menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit. Justru itu yang terjadi dalam 4 bulan terakhir nih. Misalnya kita lihat Bank Sentral Asia yang baru mengeluarkan laporan keuangan, itu interest expenses-nya atau biaya bunganya justru naik secara year on year dibandingkan tahun lalu. Likuiditas masih ketat, loan to deposit ratio-nya LDR perbankan masih di atas 80%, 90% gitu kan. Untuk BCA tuh hampir nggak pernah itu LDR-nya di atas 80%. Dan itu yang terjadi di bank-bank sekarang, terlepas dari penurunan suku bunga yang sudah 3 kali di dalam 6 bulan terakhir ini. Oke, artinya tidak serta-merta ini bisa mengerek penyaluran kredit karena nunggu kebijakan masing-masing bank. Meskipun tadi kalau kita mereview ke depan, Mas Satria sempat bilang bahwa sebetulnya ini kondisinya masih sehat-sehat aja nih untuk penyaluran kreditnya. Mas Satria, bagaimana dengan bunga surat utang negara? Jangan sampai kan perbankan lebih tertarik nih nyalurin likuiditas ke sana ketimbang mencairkan kredit ke nasabah, mengingat kalau sekarang ekonominya tidak pasti dan ada resiko. Ya, itu tadi yang saya sudah sebutkan di awal ya, bahwa kan benchmark dari suku bunga itu juga salah satunya adalah di pasar utang obligasi. Nah, di pasar utang obligasi di seluruh dunia sekarang, tren jangka panjangnya itu sedang naik. Jepang, di Amerika Serikat, dan di seluruh dunia lainnya. Biasanya kalau di Amerika Serikat dan di Jepang, salah satu ekonomi yang terbesar di dunia, suku bunganya sedang naik. Jadi harusnya tren suku bunga itu justru malah ke arah naik, bukan ke arah turun. Dan yang saya mau tekankan di Indonesia adalah Indonesia itu secara ekonomi itu bergantung pada fiskal, secara stabilitas bergantung pada moneter. Jadi artinya misalnya nih, kalau misalnya nilai tukar rupiah kita
depresiasi lagi ke 16.800 terus atau bahkan 17.000, itu pertumbuhan ekonomi kita juga bisa kena. Karena sektor-sektor manufaktur kita, sektor-sektor industri itu bergantung pada barang-barang impor. Jadi ini yang menurut kami di Bahana perlu diwaspadai, karena lebih baik misalnya menahan suku bunga atau bertindak waspada dibandingkan nanti gitu ada pelemahan yang substansial di nilai tukar yang ujung-ujungnya bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oke, harus waspada soal keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia. Artinya begini Mas Satria, apakah RDG kemarin ini kan sudah menurunkan suku bunga, ini juga jadi sinyal nggak sih akan ada penurunan bunga acuan kembali? Kalau iya terjadi, kapan dan berapa perkiraannya? Iya betul. Nah ini juga satu pertanyaan yang sangat penting nih. Biasanya kan suku bunga itu adalah kalau suku bunga sudah diturunkan, arahnya ke depan ini seperti apa? Terutama dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memang di RDG kemarin mensinyalkan bisa ada penurunan suku bunga lanjutan. Namun kami di Bahana Sekuritas dan di pasar modal, saya melihatnya kemungkinan besar belum tentu ada penurunan suku bunga lanjutan lagi di semester 2 tahun ini. Karena ya secara struktural kenaikan suku bunga obligasi di Amerika Serikat itu karena ada defisit fiskal yang melebar, karena ada inflasi yang juga masih bisa naik karena tarif, itu bersifat sekuler gitu loh. Jadi suku bunga ini trennya ke arah naik gitu loh. Jadi Bank Indonesia masih akan bisa ada kenaikan suku bunga gitu loh. Tapi saya rasa kalau kami di Bahana mungkin tidak ada lagi penurunan suku bunga, bahkan kan kalau ada pun maksimal itu hanya satu kali lah di kuartal 4 2025 kami asumsikan. Oke, artinya memang potensinya ada tidak ada lagi penurunan suku bunga, tapi ini bisa dikatakan menjadi angin segar nggak sih kemarin tuh akhirnya keputusan BI menurunkan suku bunga acuan itu, Mas Satria? Iya, memang likuiditas yang ketat itu masih terjadi ya. Jadi dalam jangka pendek ini merupakan angin segar, dan terutama biasanya kalau saat ada langkah yang dovish atau kebijakan moneter yang longgar, rupiah biasanya kan melemah. Nah, untungnya memang kemarin itu rupiah justru menguat dari 16.400 ke 16.300. Jadi ada satu stabilitas moneter jangka pendek deh yang bisa dibilang ini cukup tepat momentumnya. Tapi secara jangka menengah dan jangka panjang masih ada resiko-resiko yang perlu diperhatikan. Dan ingat, stabilitas nilai tukar rupiah yang kita alami dalam 1 bulan terakhir, itu bulan lalu itu cadangan devisanya Bank Indonesia tergerus 4 miliar dolar dalam 1 bulan. Penurunan yang paling dalam di 2 tahun terakhir, saya rasa ya. Jadi masih ada satu resiko-resiko yang masih perlu diwaspadai, terutama dari sisi nilai tukar rupiah ke depan. Oke, Mas Satria, kita sedikit keluar dari soal BI, tapi sama-sama tentu bertujuan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pejabat yang persulit birokrasi akan presiden copot, begitu katanya. Nah, regulasi seperti apa sebetulnya yang bikin perusahaan gesit, tapi juga tidak ada celah korupsi? Iya, jadi kan jika kita berbicara mengenai moneter, lalu kita kaitkan dari sisi regulasi dan ekonomi ya. Saya selalu bilang di awal bahwa perekonomian Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu bergantung pada kebijakan moneter. Bergantungnya merupakan dari sisi kebijakan fiskal. Jadi ya kita itu kredit itu hanya sekitar 50% dari PDB. Hanya 40% masyarakat yang punya deposito di perbankan misalnya. Jadi saat suku bunga diatur ke atas atau ke bawah, ini hanya mempengaruhi 40 hingga 50% dari ekonomi. Tapi saat misalnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, pemerintah melakukan satu belanja pemerintah yang sangat-sangat targetnya sangat baik, itu bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi. Gitu loh, karena multipliernya ke konsumsi dan investasi itu sangat besar. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa sebenarnya dalam 10 tahun terakhir itu secara jumlah investasi yang masuk di Indonesia itu tidak begitu kencang secara pertumbuhan yang kita tahu misalnya Omnibus Law Cipta Kerja ditembuskan di tahun 2021 ya, 2022 ya. Gitu. Tapi
sekitar 4 tahun setelah Omnibus Law Cipta Kerja itu diterbitkan, belum ada investasi yang signifikan masuk ke Indonesia. Justru masuknya malah ke negara lain. Misalnya, gitu kan, Apple memutuskan untuk membuat pabriknya itu di India. Microsoft membuat data centernya itu di Singapura, di Malaysia itu di Johor. Gitu loh. Kita belum mendapatkan investasi-investasi yang cukup besar dan menciptakan lapangan kerja selain misalnya dari investasi-investasi yang bersifat ya mineral, komoditas, hilirisasi dan lain-lain. Jadi ini penting untuk birokrasi dibuat lebih efisien, seperti yang Pak Prabowo bilang tadi ya, agar kita secara ekonomi ini mendapatkan investasi yang sustainabilitasnya tinggi dalam jangka menengah panjang, karena angka di investasinya kan, angka misalnya jumlah pekerja informalnya kita ya itu dalam 5 tahun terakhir tuh cenderung stagnan di 60% bahkan naik gitu loh. Jadi kita tidak menciptakan banyak lapangan kerja formal, dan ini ya mungkin berdasarkan dengan yaitu birokrasi kita dan ekonomi kita yang masih relatif tidak efisien. Oke, birokrasi yang tidak berbelit tentu ini juga bisa melindungi bagaimana investasi dan juga tentu menarik investasi ke dalam negeri. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi soal BI rate tentunya ini harus perlu diperhatikan. Ada angin segar terutama di jangka pendek, tapi untuk jangka menengah dan panjang harus diperhatikan karena tadi secara global ada volatilitas. Meskipun sekarang penyaluran kredit trennya masih sehat, tapi ya balik lagi kebijakan ke perbankan gimana nih gitu ya. Jadi nanti kita tunggu bagaimana hasil dari atau juga efek dari penurunan suku bunga kemarin oleh Bank Indonesia. Terima kasih Mas Putra Satria Sambijantoro, Head of Equity Research Bahana Sekuritas sudah bersama di Kompas Bisnis. Sama.